Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah pemirsa, di segmen kedua ini kita akan kehadiran atau menghadirkan seorang tokoh cendekiawan muslim. Siapakah beliau? Beliau adalah Kiai Haji Didi Supandi. Akan kita undang beliau bersama kita. Ya, silakan Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Kiai. Alhamdulillah. Ya, Gus. Ya, silakan duduk Kiai, silakan duduk. Silakan. Ya, kita sambil santai aja nih Kiai. Ya. Alhamdulillah. Baik, Kiai, kita lanjutkan ngobrol Lanjut, kita ya. ini ya. Tentang tema kita pemirsa, yaitu hidup adalah ujian. Nah, Kiai, ini saya suka, boleh nggak sih sebenarnya kalau kita berdoa gitu, ya Allah, berikanlah saya ujian yang enak-enak. Dan berikan pula kemampuan saya untuk mengatasi ujian tersebut. Nah, sebenarnya gimana menurut Kiai? Apakah ujian itu artinya kita bisa nggak sih milih-milih ujian yang akan diberikan dari Allah, atau memang kita taken for granted aja ya, suka-sukanya Allah gitu? Iya, iya. Insya Allah. Jadi dalam Al-Quran memang dijelaskan ada beberapa bagian atau beberapa hal terkait dengan ujian itu sendiri. Sekurang-kurangnya saya mencatat ada tiga bagian. Yang pertama, bahwa ujian di situ sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Ankabut. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamannallahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan saya adalah orang yang telah beriman, tetapi kemudian mereka tidak dicoba terlebih dahulu? Mereka pasti akan dicoba. Itu kata Allah, dicoba dulu. Untuk apa itu dicoba, kata Allah? Agar kemudian Allah mengetahui mana orang-orang yang betul-betul beriman dan mana orang yang masih setengah-setengah atau orang yang pura-pura beriman. Nah, itulah. Jadi kalau kita lihat dari ayat Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 2 itu dan ayat 3, itu jelas bahwa tujuan daripada ujian itu adalah menseleksi. Jadi sama seperti kita kuliah, kayak Misbah ya, kita belajar, kemudian kita menuntut ilmu, atau juga kita di perusahaan untuk kemudian naik pada level-level yang lebih tinggi untuk mendapatkan tugas-tugas yang lebih berat, kita pasti akan mendapatkan ujian atau seleksi dulu di situ, sehingga kemudian kualitas orang di situ ketika dia naik pada satu level yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar, maka dia kemudian akan mendapatkan tempat yang baik, tempat yang bagus kalau dia sudah lulus melewati ujian itu sendiri. Itu yang pertama, ujian itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ujian itu adalah sebagai bagian daripada menghapus dosa. Menghapus dosa. Jadi ujian kalau kita perhatikan seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim dia kemudian tertimpa musibah seperti kecapean, keletihan, kesusahan hidup di dalam hidup di dunia, ataupun dia menderita berbagai macam penyakit, misalkan seperti sekarang kita ada wabah COVID misalkan, banyak orang yang terkena musibah, kemudian juga pekerjaan yang hilang dan seterusnya, ada keletihan mencari rezeki dan seterusnya, ada kegalauan. Hamin di situ ada kegalauan, ada kegelisahan. Besok ini bagaimana saya bayar kontrakan, ada ya kayak gitu. Besok kemudian anak saya mau masuk sekolah baru ini, bagaimana biayanya. Terus kemudian bulan depan seperti apa. Ada kegelisahan. Kemudian juga ada rasa sedih ditinggal oleh keluarga. Itu semua adalah cobaan dan berbagai macam. Katanya rasa sedih, rasa sakit, rasa tidak nyaman di situ, illa kafarallahu khotoyahu. Kecuali tujuan daripada ujian itu adalah menghapus semua dosa-dosa dan kesalahan orang itu, sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, jika seseorang di situ mendapatkan ujian, kemudian
orang di situ bersabar menerima ujian di situ sampai waktu yang panjang, maka dia ada di muka bumi seperti orang yang sudah tidak mempunyai dosa lagi. Masya Allah di situ. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tadi yang sudah disampaikan oleh Kiai Misbah juga di awal di situ, bahwa tujuan daripada ujian itu adalah tanda Allah mengetahui hambanya sejauh mana dia cinta kepada Allah. Sejauh mana kemudian dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menunda, menunjukkan kebaikannya kepada hambanya yang dia cintai, agar kemudian di situ untuk mengetahui apakah hambanya tetap rindu, apakah hambanya tetap bersahaja, apakah hambanya tetap berbaik sangka kepada Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi. Kata Rasulullah, Allah yang berfirman di situ, aku itu tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau aku diprasangka sebagai zat yang maha pemurah, maksudnya yang maha pemurah, maha baik, maha luas kasih sayangnya, maka manusia itu akan dilimpahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cobaan yang sedikit nanti itu seperti dikisahkan di Nabi Ayub. Sampai 17 tahun ada yang meriwayatkan Nabi Ayub di situ diterpa berbagai macam ujian, cobaan, penderitaan yang dikatakan bahwa sesungguhnya inna asaddan nasi balaan, itu sesungguhnya ujian yang paling berat di situ, level yang pertama adalah al-anbiya. Di situ para nabi. Makanya kadang-kadang kalau orang mau ngikutin sunnah nabi, sunnahnya aja ini gitu loh. Ada sunnah-sunnah tertentu misalkan yang katanya yang enak-enak. Sunnah yang disukai. Sunnah yang disukai gitu loh. Tetapi kemudian dia tidak juga membaca atau memperhatikan bahwa ujian yang paling tertinggi, terberat di situ, kata Nabi, asad dan nasi balaan. Itu Nabi yang mengatakan sendiri. Itu adalah al-anbiya, summa solihun, dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Nah, gimana Kiai Misbah? Ada yang mau di kaya lagi terkait? Mas Agus, tadi menarik berkaitan dengan hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanah. Jadi menarik tadi itu. Apakah Anda menyangka kata? Dibiarkan mengatakan amanah, aku beriman, aku beriman, aku beriman. Wahum la yuftanun. Tidak akan diuji, maka diuji. Dan menariknya tadi dikatakan ujian yang paling tinggi adalah para nabi. Ya. Orang soleh, termasuk kiai. Termasuk kiai. Jangan mentang-mentang ditulis kiai haji, aman-aman saja, ujiannya berat. Dan tadi namanya ujian nggak bisa milih-milih. Ujian kalau milih-milih namanya nyontek. Kalau kita enak jadi host ya. Kalau host itu cuma nguji kiai terus. Jadi namanya ujian itu Mas Agus, tidak ada yang tahu. Ya kalau tahu berarti nyontek kan begitu kan? Kadang-kadang, mohon maaf, saya yang ceramah begini, ayo sabar, sabar. Kita ini miliknya Allah. Tiba-tiba mobil saya ada yang nyolong. Apa kuat hati saya? Ada yang bilang, Yai sebenarnya nggak nyolong mobil Pak, Kiai minta barokah. Saya bilang barokahnya jangan gede-gede. Gitu. Kalau sandal masih saya maafkan itu mobil. Gitu. Jadi maksud saya ingin saya tekankan bahwa memang benar. Kiai Didik tadi menarik menyampaikan bahwa namanya hidup, apalagi kalau sudah ngaku beriman, Mas Agus, pasti diuji sama Allah. Cuma ujian tadi dalam rangka untuk menaikkan level Pak ya, gitu. Derajat yang pertama. Ya kalau anak TK pertanyaannya mudah, naik sedikit SD makin sulit, SMP makin sulit. Lah kalau sudah gelarnya doktor seperti beliau, lah ujiannya ruwet gitu. Karena itu mari kita bersama-sama menyikapi hidup ini ujian. Kalau kita mampu mengambil dengan benar, sikap dengan benar. Mau kaya, mau miskin, ya ini. Mau menang, mau kalah. Kalau kita menang, alhamdulillah. Dapat pahala, ya. Benar nggak? Kalau kita bangkrut, bersabar, innalillah. Dapat pahala juga. Lah itu yang kita inginkan dalam majelis ini. Nah, tapi kan terkait dengan ujian ini Kiai ya. Terkadang kan ada dalam tanda petik ujian itu yang bikin itu manusia sendiri gitu masalahnya. Nah, sehingga ketika itu muncul, ya seolah ketika ada masalah yang muncul, padahal dia yang bikin sendiri. Kemudian lah, ini ujian dari Allah. Padahal sebelumnya, ya mungkin dia misalkan main judi nih. Kemudian kan jadi jatuh miskin. Nah, miskinnya itu dianggap ujian dari Allah. Tapi permainan judinya itu tidak dirasakan sebagai penyebab terjadinya ujian. Nah, sebenarnya ujian itu yang Allah berikan itu apakah memang bisa juga karena efek dari manusianya itu sendiri gitu?
Ya, di dalam hadis lagi jika kita hubungkan pertanyaan tadi dari kesalahan manusia. Ya. Misalkan di dalam hadis itu dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Bahwa manusia itu terlahir suci. Maksudnya adalah dia punya bekal awal di situ, semua manusia sama. Diberikan kemudian kesucian, kemurnian, keputihan, seluruhnya putih dalam arti bersih gitu, seperti kertas yang belum ada tulisan, belum ada tinta, belum ada noda seperti itu. Fa abawahu yuhawidanihi. Maka kemudian orang tuanya lah yang kemudian membuat dia di situ menjadi apakah mengikuti ajaran Yahudi atau kemudian Yunasironihi, mengikuti ajaran Nasrani, atau Yumajisani, atau mengikuti ajaran Majusi, atau ajaran-ajaran yang lainnya, atau cara-cara yang lainnya. Jadi bisa jadi di situ memang kesalahan adalah yang pertama di situ zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, manusianya sendiri. Maka kemudian juga di dalam Al-Qur'an jika ada seseorang di situ berbuat salah, maka itu adalah perbuatan dia sendiri. Itu seperti itu. Tetapi jika ada kebaikan, kemudian itu adalah dari Allah. Kenapa? Karena seluruhnya Allah Maha Sempurna. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyibun. Allah itu baik, bagus. Layak balu illa thayyiba. Tidak akan terima yang tidak baik. Jadi seluruh yang tercurahkan ke alam semesta yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah semua sempurna. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun bagi orang-orang yang berakal, para anbiya mengatakan di situ ma khalaqta hadza, seluruh ciptaan Allah tidak ada yang kemudian mempunyai kekurangan, mempunyai cacat. Di situ sempurna. Nah, dengan demikian itu karena biasanya di situ cari-cari alasan saja di situ. Baik, cari-cari kita tahan dulu nih ya. Nanti akan kita sambung lagi nih ya di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.